Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Ramuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan terkait pemilu. Menyampaikan pemilu bukan soal meneruskan atau tidak, tapi meluruskan tujuan ya. Jadi hal yang sederhana coba untuk disampaikan ya dengan cara yang apik oleh Anies Baswedan. Dan ini dalam kesempatan Anies dalam acara BIMTEK dan konsolidasi nasional fraksi PKS ya. Ini sesuai yang dilansir oleh Kumparan. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan mengikuti acara bimbingan teknis dan konsolidasi nasional fraksi PKS dan pimpinan DPRD se-Indonesia di Hotel Millennium Jakarta Selasa. Dalam sambutannya, Anies menceritakan soal esensi pemilu yang digelar setiap 5 tahun sekali. Awalnya Anies bercerita, Indonesia didirikan bukan cuma dengan cita-cita, tapi juga janji kemerdekaan yang harus dilunasi. Janji itu diantaranya adalah untuk melindungi dan mencerdaskan bangsa hingga menjadi bagian dari dunia internasional. Dari 1945 sampai tujuan akhir janji itu dilunasi, setiap 5 tahun kita berhenti sejenak, kata Anies di lokasi Selasa. Saya bayangkan ini seperti perjalanan sebuah kelompok menuju tempat belantara. Kita membawa kompas, kita tentukan siapa ketua regunya, kita jalan. Nanti setiap 1 hingga 2 jam kita berhenti. Kita lihat kompasnya untuk memastikan kita tetap pada tujuan yang benar lanjutnya. Selain mengecek kompas, kata Anies, saat berhenti sejak itu kita juga memilih ketua baru yang akan mengurus kelompok itu hingga nanti akhirnya kelompok ini bisa sampai di tujuan. Itulah esensi pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak, tapi mau mencapai janji itu atau tidak, itulah pegangan kita, tegasnya. Anies menyebut saat berhenti sejenak 5 tahun sekali itu perlu dilihat lagi apakah langkah bangsa ini sudah sesuai dengan janji kemerdekaan atau belum. Jika belum, tentu selanjutnya adalah meluruskan kembali langkah bangsa agar bisa cepat sampai ke tujuan. Ketika arahnya terasa melenceng, ya kita luruskan. Ini proses normal yang harus kita jalani. Jadi bagi yang sekarang bertugas, jangan pernah khawatir karena tugasnya akan selesai dan itu proses 5 tahunan tuntutnya. Sebelumnya dalam sejumlah survei hingga Mei 2023, mayoritas masyarakat Indonesia masih merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sehingga mayoritas masyarakat Indonesia disebut ingin presiden yang bisa melanjutkan kinerja Jokowi. Jokowi juga sebelumnya mengakui ia melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024 demi bangsa Indonesia. Menurut penjelasan pihak istana, salah satu alasannya adalah karena Jokowi berharap pemimpin nasional ke depan bisa mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis di era pemerintahannya. Misalnya pembangunan ibu kota negara, hilirisasi hingga transisi energi bersih ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan penyampaian Anies yang coba untuk menyampaikan hal yang sederhana ya dalam tujuan ya bernegara yang kadang sudah ditulis dalam pembukaan itu ya yang kita ketahui bersama. Kemudian itu dengan gampang sekali ya dilupakan ya. Dan kita ketahui ya banyak sekali hal-hal yang sederhana itu yang seharusnya bisa hanya untuk dilanjutkan ya dari pemerintah sebelumnya yang kurang ya. Kemudian dipoles dan juga diperbarui dan ditingkatkan untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita melihat flashback tentang tujuan negara ya sederhana, melindungi segenap bangsa seluruh rakyat Indonesia ya, melindungi segenap seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ya. Jadi hal-hal yang sederhana ini
akan menjadi tidak bernilai kalau tidak dilaksanakan. Jadi hal yang sederhana pula yang Anies coba untuk ingatkan ya, bahwasanya tujuan negara itu sudah ada, termasuk yang juga termaktub ya, bagaimana melaksanakan Undang-Undang 1945. Di situ ada pasal-pasal yang juga yang mendesak ya untuk pemerintah, dalam hal ini presiden, untuk mengaplikasikan ya, menjalankan, dan bukan hanya sebagai tulisan semata, tumpukan buku semata. Dan akhirnya kita lihat sendiri gitu ya, tujuan negara yang begitu sederhana ketika tidak dilaksanakan ya hanya pergantian ya kepemimpinan yang unfaidah gitu ya. Bahkan hal-hal yang kita harapkan lebih baik di negara ini ya, ketika tujuan negara tidak dilaksanakan bahkan diabaikan, maka sia-sia gitu ya. Bagaimana anggaran negara gitu ya yang begitu besar, kemudian juga fasilitas negara yang dipakai ketika abai terhadap tujuan dasar ya negara yang sudah dimaktubkan ya, yang tadi dalam pembukaan. Maka kemajuan yang didapat dari pemimpin baru itu ya seakan tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Pun juga selain tujuan negara ya, undang-undang yang sifatnya sederhana dan kita baca bersama ya sering ya, tentang kebebasan untuk berpendapat ya, yang sudah termaktub dalam pasal 28 ya. Negara menjamin kebebasan untuk berkumpul ya, berserikat, berkumpul berserikat untuk berpendapat dalam bentuk tulisan dan tulisan ya. Kita ketahui ya itu sudah dirampas dengan berbagai macam ya represi ya, gaya baru ya, yang dalam Orde Baru ya, segala kebebasan itu nampak sangat jelas, dan sekarang kebebasan itu dirampas dengan memakai ya instrumen civil society yang coba untuk melakukan konflik sesama civil society ya. Bagaimana pasal tentang berita bohong yang menerbitkan keonaran ya, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan juga Undang-Undang ITE 28 ayat 2, pasal 28 ayat 2 terus-menerus dipakai untuk menggebuk ya orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan. Nah, ini sudah abai terhadap pasal 28 yang harusnya bisa dilaksanakan dan harusnya ada perbaikan dari pemerintah sebelumnya, dan ini tidak terjadi. Malah seperti yang sering disampaikan di sini ya, bahwasanya Freedom House juga menyampaikan tentang kebebasan sipil yang merosot drastis ya ke angka 59, dari range 0 sampai 100. 59 itu angka yang akan mengarah ke otoriter ya kalau nilainya 50 ya. Dan itu sudah nampak sekali setiap aktivitas civil society untuk menyampaikan pendapat ya, gagasan, menyampaikan informasi ya, selalu ujung-ujungnya kalau tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan ya, mengancam kekuasaan dalam tanda kutip, itu langsung dipidanakan, dilaporkan ya. Dan akhirnya kita ketahui ya, ini juga hal yang memalukan gitu ya. Padahal jawara demokrasi di Amerika itu ketika menyampaikan kedaulatan di tangan rakyat, perbedaan pendapat itu hal yang biasa ya. Menyampaikan pendapat ya ketika berbeda ya itu hal biasa gitu ya. Tidak pernah kita dapatkan pemberitaan di Amerika misalnya orang yang berbeda pendapat ditangkap ya, orang yang berbeda pendapat dilaporkan dan lain sebagainya. Maka ini adalah kemunduran, dan bisa jadi adalah utopis bahwasanya kedaulatan ada di tangan rakyat, kebebasan ada di tangan rakyat. Yang terjadi adalah ketika kekuasaan itu sudah digenggam, maka hal yang dijanjikan ya, kemudian tujuan negara, termasuk juga yang ada dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 yang memberikan kebebasan berpendapat, itu hanya angin lalu dan diabaikan ya. Pun juga kita ketahui ya,
Memajukan kesejahteraan itu umum ya, tetapi hal yang detail itu juga disampaikan dalam Undang-Undang Pasal 33 ya, bagaimana bumi, air ya, dan segala kekayaan itu dikelola oleh pemerintah dan dibagikan secara merata kepada rakyat. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana liberalisasi ya, itu terus-menerus berjalan, tidak ada perubahan sejak Orde Baru bahkan sejak reformasi ya. Hal yang diinginkan ya, dicapai ataupun ingin diraih adalah perubahan, justru yang terjadi liberalisasi malah menjadi-jadi ya. Bagaimana sumber kekayaan alam yang ya kita ketahui Indonesia adalah negara yang kaya gitu ya. Hampir rata-rata hasil bumi di Indonesia itu kalau nggak nomor 1 nomor 2 ya, CPO ya. CPO adalah bahan baku minyak goreng ya. CPO di Indonesia adalah terbesar di dunia gitu ya. Tapi beberapa waktu yang lalu ya, harga minyak goreng mahal gitu ya. Jadi di mana gitu ya logika berpikirnya, kita mempunyai CPO ya terbesar di dunia ya, tetapi ya CPO sebagai bahan minyak goreng itu justru minyak gorengnya mahal gitu ya. Jadi terlihat bahwasanya ya keberpihakan kepada oligarki ya, kapitalis ya, liberalisasi yang besar-besaran itu belum ada perubahan menjadi ke arah lebih baik. Artinya memang pasal 33 sesuai yang disampaikan oleh Anies bahwasanya tujuan negara ini tujuan berpemilu itu untuk meluruskan tujuan ya, itu hal yang sederhana tapi tidak dilaksanakan ya. Yang terjadi adalah mendahulukan atau mengakomodasi kepentingan oligarki, para kapitalis ya, sehingga ya dari dulu hingga sekarang kondisi di Indonesia tidak berubah ya. Yang kita harapkan sejak reformasi atau paling tidak setelah kepemimpinan presiden sebelumnya ya, itu kita harapkan ada perbaikan. Yang terjadi kembali lagi ya, kondisi itu tidak berubah ya. Bagaimana sumber daya alam kita masih terus dikelola mayoritas oleh asing dan asing ya. Emas yang ada di Pegunungan Grasberg ya, dari Orde Baru hingga sekarang masih saja dikelola oleh PT Freeport ya, yang itu kalau hasilnya dikumpulkan ataupun dikelola oleh pemerintah ya sedari dulu, maka Papua bisa menjadi negara yang kaya raya gitu ya. Belum ada Blok Wabu yang belum dieksplor, dan konon Blok Wabu itu emasnya sudah ada di permukaan ya, yang kalau Pegunungan Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport itu harus melakukan penggalian agak dalam, tapi Blok Wabu yang ada di Kabupaten Intan Jaya ini sudah ada di permukaan ya. Dan konon kalau kapitalisme ataupun sistem yang kita pakai tetap menyerahkan segala kepengurusan kepada asing dan asing, maka kita pasti akan mendapatkan sedikit, dan sumber daya alam itu akan lari ke luar gitu ya. Jadi itu satu hal ya sederhana yang belum kekayaan alam yang lain, yaitu batu bara ya. Tahun lalu kita sudah mendapatkan windfall profit dari sumber batu bara gitu ya. Kekayaan ataupun ketika dihitung-hitung dengan nilai batu bara yang naik itu ya, kekayaan yang didapat itu ya kurang lebih 3.700 triliun ya. APBN kita sekitar 3.000 atau 2.700 ya. Jadi kalau kita berpikir lebih jernih ya, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan misalnya ya, bukan meluruskan saja, tetapi kita melihat untuk meluruskan tujuan benar enggak gitu ya, atau sudah enggak dilaksanakan terkait aturan-aturan yang sudah ada, tujuan negara, kemudian juga pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang banyak diabaikan ya, terutama dengan pengurusan sumber daya alam. Nah ini saja kalau sumber daya alam bisa diurus oleh pemerintah ya, mayoritas diurus oleh pemerintah, maka negara Indonesia akan negara kaya ya, kaya raya gitu ya. Tetapi gitu ya, belum ada pemimpin saat ini yang mempunyai nyali gitu ya untuk menerapkan pasal 33 ya, bahwasanya seluruh ya sumber daya alam itu harus dikelola oleh pemerintah
ya, dan digunakan dibagikan secara merata kepada rakyat. Ya, batu baranya yang kalau kita kelola itu, kita akan menjadi negara yang bahkan kalau tanpa memungut pajak kita bisa hidup, ya. Batu bara tahun lalu, ya, kalau dihitung 3.750 triliun, ya, belum emasnya, belum minyak buminya, belum CPO-nya, belum yang lainnya, ya. Dan hasil, ya, ketika nanti, ya, ketika sistem itu tidak pernah kita pikirkan, ya, untuk memakai sistem yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu pengurusan semuanya itu harus dari pemerintah, maka kita akan terjebak hanya berpikir mengganti pemimpin, ya, tanpa berpikir terhadap sistem yang cocok untuk mengatur kepengurusan manusia, termasuk juga kepemilikan, ya, sumber daya alam. Kita tunggu saja ke depan tentang apakah kedepannya, ya, tujuan negara itu akan menjadi constant, ya, meluruskan tujuan negara, dan juga tugas negara yang masih banyak dilalaikan, ya, seperti pengelolaan sumber daya alam yang harusnya bisa menjadikan negeri Indonesia ini menjadi Gemah Ripalo Jonawi, ya, juga baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.